Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2022, Angkatan 1 Gelombang 2. Perkenalkan, saya Heni Herawati, Guru SDN Kagungan 05, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Pada hari Selasa ini, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG Daljab dengan mengambil tema 1, subtema 1, kelas 6, pelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran. Semoga praktek ini dapat diterima oleh Bapak dan Ibu dosen sebagai masukan saya dan saran untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, karena kita masuk siang, berarti sudah pagi menjelang siang ya. Sekarang udah mulai jam 10.20. Masih seger ya? Sudah siap menerima pelajaran? Ya, karena kita 2 rombel, jadi mau tidak mau kita mengadakan 2 sesi. Alhamdulillah hari pertama kita masuk sekolah, anak-anak sudah siap semuanya, sudah ready semuanya. Bagaimana liburannya? Menyenangkan, alhamdulillah, seru katanya. Oke, tapi kayaknya ibu lihat ada bangku yang kosong ya. Masih ada bangku yang kosong, berarti ada temennya yang nggak masuk dong. Coba dilihat siapa yang nggak masuk kira-kira. Masih ingat nggak? Wildan, kemana dia? Kemana Wildan? Sakit. Oke, nanti ada rumahnya yang dekat rumah Wildan, tolong mampir, lihat keadaannya ya. Dia kan teman kita juga, dan yang lain juga jangan lupa mendoakan agar Wildan cepat sembuh. Nah, pagi ini kita mulai pembelajaran ini sebelumnya, yaitu berdoa kepada Allah yang Maha Esa agar pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan, keberkahannya. Ya, pagi ini Bu Eni lihat Firzi datang lebih pagi ya dari teman-temannya yang lain. Ya, udah kangen ya Firzi ya buat masuk sekolah. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini kita ikuti ya Firzi ya dengan membaca doa. Silakan Firzi pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilman. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, semoga kita selalu ingat dengan negara kita Indonesia. Ya, menanamkan cinta nasionalisme kepada diri kita. Oke. Nah, hari ini Bu Eni mau memulai pembelajaran karena ini hari pertama, kita review dulu ya pembelajaran sebelumnya. Nah, di kelas 5 kemarin apa aja sih pembelajaran yang kalian pelajari? Kan segitu banyak tuh ya, ada pelajaran tema, ada pelajaran olahraga, ada pelajaran PLBJ ya, dan lain-lain. Sekarang coba Bu Eni mau nanya, masih inget nggak nih, karena kejedah liburan kemarin, di tema itu belajarnya apa aja? Dari tema 1 sampai tema 9 kamu pelajari di kelas 5 kan? Coba sebutkan apa yang kalian dapat selama di kelas 5. Ramadan? Di matematika pelajaran apa aja Ramadan ingat? Ada debit, ada kecepatan, oke, apalagi? Ada waktu, mencari waktu, iya. Coba di tema, ada yang masih ingat pelajaran tema? Lili? Lili? Ada apa? Oh, IPA, perpindahan statis, listrik. Apa? Oh, zat, oke. Ada lagi? Aska? Di pelajaran tema, Aska ingat nggak ada pelajaran apa aja? Ada IPS, tentang apa? Tentang Sumpah Pemuda. Terus? Apa lagi? Kerajaan, pahlawan. Oke, iya benar. Lanjut, di pelajaran apa lagi? Lara ingat? Di buku tema, ide pokok, ada paragraf. Iya, membahas tentang ide pokok, paragraf. Oke, alhamdulillah masih ingat. Ide pokok. Nah, ada yang tentang ide pokok nih tadi dibahas. Masih ingat apakah ide pokok? Apa yo? Apa sih? Ada yang masih inget nggak? Apa ya yang disebut dengan ide pokok? Apa sih maksudnya ide pokok? Ada yang inget nggak? Biar lebih semangat lagi belajarnya. Yuk, masih inget apa namanya? Berhitung dari nomor 1 sampai 10? Masih, tapi Ibu mau ada hitungannya nih. Ya, hitungannya nih kalau ketemu angka yang angka 3 misalkan ya, kelipatan 3, kalian tepok, nggak boleh ngomong angkanya, tidak boleh disebutkan angkanya, ya, itu. Jadi misalkan 1, 2, pokoknya kelipatan angka 3 yang Ibu minta, hati-hati, ya, Oke, konsentrasi dimulai, siap? Ibu mulai dari kelompoknya Royan, ya, ayo mulai ya, 1, 2, 3, 1. Cip. Nah, terus habis itu kok 4 lagi? Kok 5? Nggak fokus. Kita mulai ya, biar kedengaran. Sekali lagi Ibu sebutkan peraturannya adalah bila ketemu kelipatan 3 kalian harus tepuk. Kelipatan 3 itu berapa aja? 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Siap ya? Suaranya yang keras biar temennya mendengar. Ayo, mulai dari Marsha. Terus? Oke. 8. Oke, 9 kenapa disebut langsung tepuk? Ah, lupa. Aska, habis 9? 10. 11. Oke. 14, 15 tepuk apa enggak? Lupa. Oke. Ya udah, ya sama-sama. Terima kasih. Kita lanjut ya belajarnya ya. Oke. Jadi harus fokus dengan seperti itu, berarti untuk menandakan kamu fokus apa enggak, dengerin enggak temennya gitu. Nah, lain kali untuk di ice breaking selanjutnya suaranya yang lebih keras ya, biar temennya bisa mendengar dengan jelas. Oke, sebelumnya Ibu mau membacakan dulu apa sih yang harus kita pelajari di tema 1 ini ya. Kalian setelah mempelajari tema 1 ini diharapkan nanti kalian bisa
menguasai beberapa hal. Contoh nih ya. Nomor 1, peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 5 ide pokok dengan tepat secara mandiri berdasarkan teks bagaimana jagung berkembang biak melalui slide PowerPoint. Peserta didik mampu menentukan minimal 5 ide pokok dengan tepat secara mandiri berdasarkan teks bagaimana jagung berkembang biak. Peserta didik mampu mengaitkan minimal 5 ide pokok dengan informasi secara tepat. Peserta didik mampu menyimpulkan minimal 5 informasi dengan tepat berdasarkan ide pokok bagaimana jagung berkembang biak. Lanjut, peserta didik mampu merancang minimal 2 kesimpulan dengan tepat berdasarkan teks bagaimana jagung berkembang biak dalam bentuk diagram. Peserta didik mampu menyajikan minimal 2 kesimpulan tepat berdasarkan teks bagaimana jagung berkembang biak dalam bentuk diagram melalui LKPD. Peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 4 cara berkembang biak pada tumbuhan berdasarkan gambar pengamatan. Lalu, peserta didik mampu mengaitkan minimal 8 bagian dan fungsi tumbuhan dengan cara perkembangan biak generatif dengan tepat. Peserta didik mampu menganalisis minimal 4 cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Peserta didik mampu membandingkan minimal 4 cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan tepat dalam bentuk tabel berdasarkan hasil penelusuran melalui LKPD. Peserta didik mampu merancang minimal 1 karya cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan tepat berdasarkan hasil penelusuran dalam bentuk gambar. Peserta didik mampu menyajikan minimal 1 karya cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan tepat berdasarkan hasil penelusuran dalam bentuk gambar melalui LKPD. Nah, sekarang kita lanjut dengan pembelajarannya, yaitu amati dulu sih gambar yang ada di PowerPoint ini, ya, yang ada di depan. Coba Bu Eni menunjukkan sebuah gambar. Dari gambar ini kita bisa lihat ada anak-anak yang sedang bermain, ada ibu yang sedang berpanen ya, ada juga bapaknya yang sedang memberikan penyemprotan hama gitu. Nah, coba melalui gambar ini apa yang bisa kalian ambil? Cerita, sebuah cerita. Siapa yang bisa membuat sebuah cerita 1 paragraf aja? Coba bantu Bu Eni. Di sebuah perkebunan, boleh dilanjut coba. Silakan. Hamzah? Yang lain menyimak kalau temannya sedang bercerita ya. Nanti kita ambil ide pokoknya. Ya Nurul? Nggak usah malu-malu. Suaranya dikeluarin aja. Ya Nurul? Ya, lanjut. Suara yang keras. Ya, nggak kedengeran? Temennya yang lain kedengeran nggak? Sebuah kebun terdapat anak-anak main di kebun. Nah, di sebuah kebun terdapat anak-anak yang sedang bermain di kebun. Gitu. Boleh ada yang lanjut lagi? Masih disambung paragrafnya Nurul? Boleh? Di sebuah perkebunan ada beberapa anak yang sedang bermain di kebun. Apa lagi? Nah, yang sedang? Oke, good. Jadi bisa kita buat sebuah cerita ya. Dari gambar ini bisa kita buat sebuah cerita 1 paragraf yang menceritakan tadi ada anak yang sedang bermain di dalam kebun, ya kan? Dan juga ada seorang bapak yang sedang menyemprotkan pestisida. Lalu ibu yang sedang memanen. Nah, dari sebuah cerita bisa kita tarik sebuah ide pokok. Ya, ide pokok itu adalah di mana kalimat yang bisa mengembangkan cerita, yang bisa mengembangkan sebuah
cerita. Jadi inti dari kata, inti dari kalimat yang bisa lebih disebar lagi, lebih dikembangkan lagi. Gitu. Itu yang disebut dengan ide pokok. Jadi sebuah cerita yang bisa kita ambil garis merahnya, benang merahnya itu dimulai dari ide pokok. Oke, lanjut ya. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut lagi, sama-sama kita akan mendengarkan sebuah video pembelajaran tentang ide pokok. Disimak ya semuanya. Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 6, tema 1, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Duduknya yang tegak ya. Hasil pengamatan. Terlihat? Jelas ya? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan di lingkungan sekitar. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama, informasi umum, yaitu informasi yang disajikan secara menyeluruh. Yang kedua, berisi tentang kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga, simpulan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Ini di video tentang informasi dan tentang ide pokok. Jadi mencari informasi dan ide pokok itu, informasi itu adalah salah satu apa ya tadi ya? Di situ tadi katanya yang dimakan adalah bagian umbi akar. Berarti apa tuh informasi itu? Sesuatu yang tidak kamu ketahui, jadi kamu tahu. Itu yang disebut dengan informasi. Nah, tadi dibahas juga tentang ide pokok. Apa ya? Masih ingat nggak? Ide pokok adalah gagasan? Iya, Hasna? Iya, benar. Nah, yuk biar semuanya ingat, Ibu bacakan lagi ya kesimpulannya. Jadi, apa sih ya yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah paragraf, topik inti pembahasan dari suatu paragraf yang terdapat pada kalimat utama. Ya, coba nomor 2-nya dibaca sama Ramadan yang kencang, Ramadan. Ide pokok juga disebut sebagai, saya kebaca ya, kelihatan itu kurang jelas. Oke, ide pokok juga disebut sebagai gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Dalam kalimat utama yang bisa dikembangkan ya. Jadi ide pokok ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami paragraf tersebut. Ide pokok ini bisa ditaruh di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya, jadi mana? Nanti kamu misalkan membaca nih sebuah paragraf ya, seperti tadi yang ditayangkan di video, membaca sebuah paragraf, kamu lihat kalimatnya, bagian awal sama bagian akhir. Kamu bandingkan manakah yang membuat kalimat itu bisa diluaskan, bisa dikembangkan gitu. Jadi dari sebuah kalimat, tapi kalimat itu bisa menjelaskan seluruhnya gitu. Ya, jika ide pokok berawal dari di awal paragraf, maka disebut sebagai paragraf deduktif. Tapi kalau ide pokoknya ada di belakang kalimat atau di akhir paragraf, itu disebutnya paragraf induktif. Oke? Jadi, untuk memudahkan kalian mencari ide pokok, kita harus melihat ciri-ciri ini. Ya,
Jadi satu memiliki kalimat pendukung, ada yang mendukung baik berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Yang ketiga adalah inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasannya. Nah, ini sebagai ciri-ciri yang disebut dengan ide pokok. Kita bandingkan ya, tadi ingat di awal atau di akhir kalimatnya harus kalian baca dulu. Itu cara menentukannya yang paling harus kita teliti atau kita waspada dalam mencari ide pokok. Cara penentuannya satu, baca dulu paragrafnya dengan cermat, cermati kalimat pertama hingga akhir, baca tiap kalimatnya, tandai kalau misalkan kamu, oh ini nih kalimat ide pokoknya nih, ketandain sama kamu ya, lalu dilihat lagi dengan kalimatnya yang lain gitu. Benarkah sebuah kalimat yang kamu tandai itu bisa membuat kalimat itu lebih jelas lagi ya. Jadi tandai juga informasi yang penting. Yang disebut dengan informasi adalah sekumpulan dari data atau fakta yang telah diolah dan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerima sebagai pengetahuan maupun mengambil keputusan. Yang seperti tadi kalian bilang, yang disebut dengan informasi adalah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Nah, sekarang coba dari kelompok mana yang bisa menentukan informasinya dan menentukan ide pokoknya. Yuk kita cari ya ide pokoknya ya. Ibu bacakan yang bisa terlihat, silakan dibaca lagi. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keberagaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Silakan kelompok siapa yang bisa menyebutkan ide pokoknya dan kalimat penjelasnya. Royan, kelompoknya silakan. Ide pokoknya yang mana? Yang atas. Ide Indonesia sangat kaya dengan keberagaman flora dan fauna. Penjelasannya ada di mana? Informasinya ada di mana? Informasinya? Pinter. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia? Iya, mencapai 8.000 spesies. Inilah yang membuktikan atau membuat lebih jelasnya lagi. Nah, ini sebagai informasinya. Yang tadinya kamu nggak tahu, dikirain flora itu cuman bunga melati, bunga kamboja, ya kan? Ternyata lebih dari 8.000 spesies yang ada di Indonesia. Ya, lanjut untuk lebih pahamnya lagi, yuk sama-sama kita buka bukunya, buku paketnya dong di halaman 2. Coba, buku paketnya di halaman 2. Oh, yang ini. Bagaikan jagung, bagaimana jagung berkembang biak. Sudah ketemu? Nah, di sini kalian akan mengerjakan sebuah tugas, ya, tugas kelompok. Nanti Ibu berikan kalian lembaran seperti ini, ya, lembaran seperti ini, gunting dan beberapa kertas warna. Nah, tugasnya apa, Bu? Tugasnya ini mencari ide pokok dari soal bagaimana bacaan ya, maksudnya dari bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Dari halaman 4 sampai halaman 3 kalian baca dulu, lalu buat diagramnya. Buat diagramnya seperti di halaman 4. Jadi nanti paragraf 1 itu ide pokoknya apa ya? Nah, dibuat seperti contoh yang ada di halaman 4. Lalu kalian menuliskan informasi. Informasi, ingat, informasi itu adalah sesuatu yang tidak kalian ketahui menjadi tahu setelah membaca sebuah teks. Ya, tuliskan informasi apa yang bisa kalian dapatkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu harap kerjasama dengan baik dengan kelompoknya ya. Silakan berbagi tugas dengan kelompoknya. Ya, oke. Ramadan bisa bantu Ibu bagi ini satu-satu ya ke kelompok ya. Saling berbagi tugas, silakan ya. Ada yang membaca, cari ide pokoknya bersama-sama, ada di awal atau di akhir, informasinya ada di mana ya.
Lingkaran. Lingkaran apa bulat? Ya, mulai. Ada berapa paragraf di sini? Coba dihitung. Bagian mana? Masih inget nggak? Iya, bagian paragraf itu yang agak masuk ke dalam, ya kan? Masih inget ya? Di kelas 5 sudah diajarkan. Alhamdulillah untuk LKPD yang pertama sudah selesai. Dari kelompoknya Sabrina sudah selesai. Karena dia yang pertama selesai, kita suruh maju ya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan Sabrina dan kelompoknya. Ya. Lihatnya ke teman-temannya ya. Ya, silakan dibacanya boleh bergantian. Boleh bergantian dari paragraf 1 sampai paragraf 5 dan nanti ada informasinya. Ya. Ya Citra, silakan. Oke, jagung merupakan bahan makanan pokok katanya di Indonesia. Paragraf satunya. Yang kedua? Oke, lanjut. Paragraf 3. Suara lebih keras Sabrina. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari, tepung sari akan terbang ke bawah angin ketika angin bertiup. Oke, lagi lanjut. Paragraf 4-nya. Ya, lanjut. Paragraf 5-nya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali biji jagung dari hasil panen. Nah, sekarang informasinya apa aja yang Ramadan dan kelompok temukan? Jagung dapat menjadi makanan pokok. Lanjut, apa lagi? Jagung makanan khas Pulau Madura. Oke, makanan khas Pulau Madura katanya. Pertumbuhan jagung dimulai dari biji jagung. Iya, pertumbuhan jagung dimulai dari biji jagung. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Sabrina. Nah, lanjut ya. Jadi, untuk mencari ide pokok, tadi apa? Harus membaca dulu dengan cermat ya, dengan cermat dulu. Dibaca dulu semuanya dalam satu paragraf. Dicermati bagian mana kalimat yang bisa memberikan informasi atau memperluas informasi. Ya, selanjutnya coba sebelum kita mulai pembelajaran kedua, Ibu akan memberikan nyanyian dulu. Ya, kita nyanyi dulu ya. Bersama-sama. Dengan judul Macam-macam Penyerbukan lagunya. Ayo kita belajar tentang penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Penyerbukan sendiri autogami, penyerbukan tetangga giotonogami, penyerbukan silang itu alogami, penyerbukan bastar hidrogami. Ayo kita belajar tentang penyerbukan yang berdasarkan dari perantaranya. Zoliogami dibantu angin aigami, itu hidrogami, antropogami. Oke, sebelum kita lanjut lagi pembelajaran apa yang akan kita bahas, coba kalian lihat dulu gambar-gambar di sini. Ada yang tahu nggak sih ini apaan aja sih bagian-bagian dari bunga ini? Yang nomor 1 itu disebutnya apa, 2 apa, 3 sampai ke angka 9. Ada yang tahu? Ayo, coba yang mana? Nomor berapa kelopak? Nomor 1 kelopak. Nomor 2 apa? Nomor 2 apa ya? Apa? Kepala sari. Ketiga apa? Yang ketiga apa? Mana? Yang ketiga ini loh, lihat tuh. Terus yang keempat apa? Kelima dan yang lainnya. Apa sih fungsinya? Ya, fungsinya kita lihat semuanya nih di dalam sebuah video pembelajaran biar lebih paham lagi. Ya. Kita mulai ya.
Disimak dulu video pembelajarannya sebelum kita lanjut lagi. Halo teman-teman, hari ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Jadi ini yang akan kita pelajari adalah tumbuhan penyerbukan secara generatif. Di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah rantai bunga. Ini adalah resar bunga. Nah, ini adalah yang disebut dengan cara perkembangbiakan secara generatif. Nih, seperti ini, perkembangan biakan generatif, yaitu penyerbukan sendiri, lalu penyerbukan tetangga. Jadi ada 2 buah bunga, nanti serbuk sarinya ini akan pindah ke bunga yang satunya lagi. Juga ada penyerbukan silang dan penyerbukan bastar, ya, yang berbeda dengan jenis ya, makanya akan tumbuh lagi spesies yang baru. Oke? Nah, untuk lebih semangatnya lagi ya, diingat-ingat nih, fungsi bagian-bagian bunga. Tadi mahkota bunga ada di bukunya ya, di halaman berapa? Kalau kurang jelas yang ada di papan. Fungsi-fungsi bunga dari mahkota bunga. Fungsinya apa? Warnanya menarik, yang terdapat pada mahkota bunga berfungsi untuk memikat serangga. Selanjutnya, kalian akan mencari di luar ya bunga-bunga yang bagaimana penyerbukan bunga-bunga yang ada di sekolahan ini gitu. Penyerbukannya seperti apa sih? Nah, kalian akan menggambarkan di sebuah LKPD lagi ya. Cari di sekitar halaman sekolah kita penyerbukan bunga yang bisa kalian lihat. Oke? Ibu bagikan kelompoknya ya, kertas kepada kelompok-kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencari dan menggambarnya. Oke, silakan ya. Boleh di bagian pelatar-pelatar, boleh juga yang di halaman. Oke, silakan. Cara penyerbukan. Nah, seperti itu. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada juga penyerbukan bastar atau penyerbukan silang. Oke? Ya, Ibu kasih waktu 10 menit bisa? Boleh nanti digambar, dilihat dulu di sekitaran halaman kita ada pohon apa aja, gitu. Ya. Cari bunga, berdiri dekat bunga. Dari sana cari cepetan. Ya, cari di bawah juga boleh, ke bawah. Ya, ntar di sini. Mana kelompoknya? Panggil. Diturunin dulu ya. Nggak bisa. Iya ini. Iya. Itu bunganya kecil-kecil. Iya. Oke. Nah, dibantu ya, bareng-bareng sama kelompoknya. Ada, Bu. Nggak ketemu, Bu. Oke, alhamdulillah LKPD yang kedua membuat gambar bagian bunga dan cara penyerbukannya sudah kalian selesaikan. Nah, ini ada kelompok yang dari tadi sangat kompak ya, selesai juga. Di sini ada kelompok Nurul, silakan kelompok Nurul untuk presentasi dari hasil kerja LKPD yang keduanya. Ayo, apa gambarnya, terus apa penyerbukannya apa dan caranya bagaimana, terus juga informasinya. Oke, penyerbukannya yang diambil tadi apa? Namanya penyerbukan apa? Penyerbukan sendiri. Terus cara penyerbukannya bagaimana? Penyerbukan sendiri mengumpulkan serbuk sari dari kepala sari. Suatu tumbuhan akan menggerakkan atau menaruhnya pada pucuk bunga yang sama atau bunga pada tumbuhan yang sama sebelum ditumbuhi. Oke, terus manfaatnya dari perkembangbiakan generatif apa?
Akarnya lebih kuat daripada vegetatif. Ya, jadi penyerbukan sendiri yang tadi dibahas sama kalian ya. Ya, oke lanjut ya. Alhamdulillah untuk pemahaman pembelajaran yang kedua sudah kita selesaikan. Nah, selanjutnya Bu Eni akan memberikan kalian evaluasi diri dari pembelajaran yang pertama tadi kita bahas sampai ke penyerbukan. Nah, dikerjakan evaluasinya ya. Sendiri-sendiri dibaca dulu, lalu beri nama pada lembar kerjanya kalian. Oke, pada lembar evaluasinya. Ibu bagikan, silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Ibu ambil kembali evaluasinya. Nanti Ibu akan periksa, kita evaluasi lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Nah, dari tadi kita membahas apa saja ya dari awal? Apa yang sudah kita bahas? Satu, tentang apa? Ide pokok. Cara mencari ide pokok gimana tadi? Harus dibaca dulu dari awal sampai akhir. Ya, terus apa lagi? Bagaimana lagi mencarinya? Mencari informasinya bagaimana itu? Cara mencari informasi? Iya, jadi yang penting ya, sesuatu yang hal menjadi membuat kamu menambah ilmu pengetahuan. Oke, terus apa lagi yang sudah kita bahas tadi? Macam-macam perkembangbiakan yang kan penyerbukan. Ada yang kita bahas adalah perkembangbiakan generatif. Penyerbukan itu terdiri dari 4 yang kita ketahui, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan Buster. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, ya untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Ya, dibaca dulu buku temanya, nanti kita bahas kembali di sekolah bersama-sama. Oke, nah untuk memenuhi rasa syukur kita kepada Allah setelah pembelajaran ini, kita tutup dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Azam. Nah, sebelumnya Ibu mau ngasih reward dulu nih. Tadi kelompok yang sudah maju ini kelompok yang terbaik. Kalian semua sudah baik dan ini adalah kelompok-kelompok yang terbaik yang mewakilinya. Ya, ada kelompok Sabrina di bagian tadi pembahasan tentang ide pokok. Ibu akan memberikan reward sebagai hadiahnya ya. Oke, berlima dibagi-bagi ya. Terus untuk kelompok Nurul untuk pembahasan apa tadi? Perkembangbiakan ya secara generatif. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Oke. Nah, Azam, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.